Mendengar nama kembang tahu, mungkin yang terlintas adalah hidangan puding tahu dengan kuah jahe hangat. Tapi tahukah Anda, ada jenis kembang tahu berbentuk lembaran tipis dan jadi primadona dalam berbagai olahan makanan. Lantas seperti apa proses di balik pembuatan kulit kembang tahu? Berikut perjalanan Rian Fernando dalam segmen Sehari Menjadi. Kembang tahu yang versi kulitnya. Di atasnya hangat tapi nggak mendidih. Oke, terus resepnya naik dari bawah. Apa ini kita? Wah, panasnya banyak. Panas. Itu kalau dia digigit tuh kayak kulitnya aja udah enak. Lembut, tipis, namun memberikan karakter kuat pada setiap masakan. Begitulah cara kulit kembang tahu mencuri perhatian dalam aneka sajian. Seperti pada masakan capcay yang gurih dan hangat, hingga dimsum yang lembut dan menggugah selera. Meski terlihat sederhana, hanya lembaran yang terlihat rapuh, namun proses pembuatannya jauh dari kata mudah. Beradu cepat dengan waktu dan bersahabat dengan suhu panas adalah makanan sehari-hari bagi produsen kembang tahu. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Kita akan bikin produk makan-makan hari ini. Kembang tahu yang versi kulitnya. Kembang tahu sendiri berakar dari tradisi kuliner Tionghoa di kawasan Asia Timur. Seiring waktu, olahan kedelai ini menyebar dan beradaptasi dengan berbagai budaya, salah satunya di tanah air. Di Garut, Jawa Barat, tradisi itu terus hidup lewat tangan para pekerja yang menjaga proses pembuatannya secara turun-temurun. Salah satunya pabrik kembang tahu di Desa Mekarjaya, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Bang, berapa lama ngerendamnya Pak Hasan ini? Berapa lama? 9 jam lah. 9 jam. Iya, 9 Emang kalau direndamnya kurang kenapa, Pak? kurang mekar, dia ngembang acinya sedikit. Jadi kalau digilingnya sama mesinnya itu keras. Usai dibilas bersih dan direndam hingga melunak, kacang kedelai segera masuk ke tahap penggilingan. Sini ya. Ya. Yuk. Pak Hasan, ini mah kayak bikin susu kacang dong. Ya memang sama pertama mulanya begitu memang kayak sedikit kacang. Oh, alah. Ya, ini mirip liputan saya waktu bikin susu kacang kayak gini nih caranya nih. Disinilah tekstur padatnya dihancurkan guna mengekstraksi seluruh sari kedelai murni yang menjadi bahan baku utama lembaran kembang tahu. Setelah itu gilingan kedelai akan diaduk menggunakan air panas. Aduh, tanganku. Iya, siapa? Di atasnya hangat tapi nggak mendidih. Yang pasti tangan saya panas. Waduh. Aduh, panas ya. Suhu panas jadi kunci untuk melepaskan seluruh intisari kedelai yang masih terikat pada ampasnya. Tujuannya agar cairan yang didapat benar-benar murni dan kaya protein. Inilah yang nantinya akan menentukan seberapa elastis dan kuatnya lembaran kembang tahu. Oh, berarti diisi dulu udara gitu ya? Gak usah, ini gini dulu ya. Ini gini. Gini dulu ya aja. Ini tuh aja. Putar. Oke. Bentar. Agar kulit kembang tahu lembut dan bebas serat, pastikan sari kedelai benar-benar bersih dari ampas dengan menggunakan saringan yang sangat lembut. Oh, ampasnya jangan sampai masuk ke dalam. Iya. Biar hasilnya teh mulus. Iya. Walah, oke. Diambil dalamnya aja. Buka dulu. Oh, acinya. Buka dulu. Nih, Mantap. yang tidak akan terpakai tuh ininya nih, tuh. Ini ampasnya lah. Yang dicari adalah airnya. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Walau ampasnya sudah tidak lagi mengandung sari untuk jadi lembaran kembang tahu, sisa perasan masih bisa dimanfaatkan. Wah, bener-bener hingga perasan terakhir. Lagi, putar lagi kayak tadi. Tinggal buang aja nih. Udah nggak bisa dipakai. Biasanya buat apa ini? Buat pakan sapi, domba, Bisa. bisa. Nih, kira-kira seperti ini pemirsa. Tada ampasnya.
Ampas keledai, kedelai. Ampas sudah terpisah, sari kedelai juga sudah. Waktunya membuat kembang tahu. Jangan sampai apa, Kang? Kering ininya. Iya. Kalau kering kenapa? Merah. Oh, jadi intinya airnya harus dibuang, tapi sisain dikit gitu. Oke. Biar nggak kerak. Wah, panjang ya prosesnya. Wah, jelas. Karena membuat kembang tahu memang penuh resiko kegagalan. Sedikit saja sari kedelai terkontaminasi kotoran atau takarannya terlalu encer atau kental, lembaran kembang tahu tidak akan terbentuk sempurna dan semua berakhir sia-sia. Jadi dia kenapa harus diangkat gitu bukan buat gaya-gayaan, tapi biar si buihnya itu gampang untuk berada di atas. Ada trik khusus saat menuangkan sari kedelai ke dalam bak pemanas. Oke, terus naik. Saya jadi keinget kalau bikin teh tarik. Sur. Modelnya kira-kira seperti ini, nanti ada buih-buihnya nih. Kayak gini nih, banyak buih-buihnya. Tujuannya agar buih atau busa pada permukaan air keluar dan terbuang. Jika buih ini dibiarkan, akan sulit mendapatkan tekstur kulit kembang tahu yang mulus. Terus diapain, Kang? Wih, bening! Susu kacang! Potongan kayu terus ditambahkan agar api stabil di titik didih. Cara ini memang lebih efisien dari sisi biaya. Namun, ada harga lain yang harus dibayar. Ini asalnya. Tolong. Aduh, ini gimana nih Kang Ai? Kan mau lu kayak gini, Dok. Asapnya naik dari bawah. Asap yang menyesakkan dan hawa panas yang menyengat jadi bagian dari keseharian para pekerja. Perlahan, bak tertutup oleh lembaran tipis yang halus dan tidak terputus. Sebelum benar-benar diangkat, lembaran digunting terlebih dahulu sesuai ukuran. Ayo, panas. Terus panas. Tarik. Oke, terus. Oh, bawahnya yang di atas. Oh. Dicepit, coy. Manual. Kan panas ya. Lagi-lagi pekerjaan ini terlihat mudah saat kita hanya memandang. Namun ketika saya mencobanya langsung, wah, kenyataannya jauh berbeda. Berawaan sih. Ya karena pikir kagak bohong, Bang. Asli panas, Bang. Aduh. Apalah ini kita. Aduh, kelihatan lagi buruk. Setiap hari dapur produksi ini tidak pernah berhenti mengepul. Mengolah ratusan kilogram kedelai jadi kulit kembang tahu. Ini air dari olahan apa? Air untuk kembang tahu. Air untuk kembang tahu nih. Susu kacang. Nih dikasih gula aren. Jos. Lurusin dulu ya. Dan ternyata saat saya mengira sudah bisa membuatnya, ukuran kembang tahu yang saya buat justru terlalu kecil. Ini kembang tahu yang sudah profesional buatnya, bentuknya sama, seragam. Dan yang di belakang ini nih, nah ini kembang tahu buatan saya yang ukurannya kekecilan. Uniknya, bagian bawah ini punya cara ambil yang berbeda. Bukan dicubit dan diangkat dengan bambu, melainkan dikerok hingga bersih. Ya. Kurang kenceng ya, Pak? Iya. Kurang tekan ya? Ada panasnya menyapa, panasnya menyapa.
Langkah terakhir adalah menjemur kembang tahu di bawah terik matahari langsung hingga kadar airnya menyusut sekitar 10%. Nah ini masih basah. Nanti dia sampai tidak bening lagi, berarti sudah dirasa kering. Tadi saya diajarin begitu. Tujuannya agar kembang tahu bisa lebih awet dan tahan lama. Sebab jika dipasarkan dalam kondisi basah, kembang tahu akan berjamur dalam beberapa hari saja. Kalau kering, bisa beberapa bulan. Di sektor kuliner, lembaran kembang tahu kering ini kerap jadi bahan utama untuk berbagai menu. Untuk sajian dimsum misalnya, kulit kembang tahu jadi alternatif selain kulit pangsit karena teksturnya yang kenyal. Penggunaannya cukup praktis, tinggal dipadukan dengan isian seperti ayam atau udang sesuai selera Anda. Berhubung di sini sentranya pembuatan kembang tahu, jadi kita memanfaatkan olahan yang ada dari kedelai murni juga. Ini jadi kalau yang belum tahu, dia tuh kalau tiap digigit tuh kayak kulitnya aja udah enak. Ya, Dia lebih kenyal ya, lebih kenyal. lebih chewy ya. Mau opsi menu lain? Ada juga tumis capcay yang tidak kalah lezat. Oh iya, saya berlupa menginformasikan satu hal penting. Sebelum diolah ke dalam masakan, jangan lupa rendam dulu kembang tahunya dengan air hingga melunak. Kalau pakai air panas jangan kelamaan, nanti dia ambiar. Itu kalau pakai air dingin lama ya nggak apa-apa. Ya, dengan begitu teksturnya akan lebih kenyal dan tidak hancur saat ditumis bersama sayuran lain. Tidak mudah, tapi bikin saya puas. Ternyata bikinnya cukup rumit ya. Saya memilih menutupnya dengan makan pakai capcay kali ini. Ada yang mau bikin juga di rumah? Dan Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Garut, Jawa Barat.